Oke, di sini gue bakal mendeploy satu aplikasi Laravel ke Vercel. Nah, di sini gue udah ada aplikasi Laravel yang baru gue bikin dengan command composer create project. Ini baru gue bikin. Lalu gue tambahin satu file yang ada di public image di sebelah kiri sini. Ada satu image yang kita bakal gunain nanti. Nah, selain itu nggak ada hal lain yang gue ubah. Jadi kalau mau ngikutin bisa banget. Nah, buat deploy aplikasi Laravel di Vercel, pertama-tama kita perlu satu folder namanya API. Dan di dalamnya ini kita bikin satu file namanya misal index.php. Nah, file ini buat apa? Jadi file ini adalah yang bakal Vercel nanti pakai buat entry point aplikasi kita. Nah, dan ini harus ditaruh di folder API ya teman-teman. Jadi API lalu ada folder PHP. Nah, tapi masalahnya entry point dari aplikasi Laravel itu adanya bukan di sini, tapi di public index. Nah, ini entry point aplikasi Laravelnya. Vercelnya itu di API index. Laravelnya di public index. Nah, karena itu di API index ini, kita cuman perlu nge-require code dari yang index ASP public. Nah, jadi cukup kita require public index ASP. Jadi ketika ngejalanin file ini, kita bakal masuk ke file yang entry point Laravel. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu Vercel ignore. Kita bikin satu file di root directory namanya Vercel ignore. Lalu Vercel ignore ini kita mau ignore vendor. Vendor ini yang ada di kiri, isinya tuh dependensi dari aplikasi Laravel kita. Dan kita nggak mau ini kita dalam tanda kutip kita push ke Vercel, kita nggak mau. Ini nanti bakal ada yang handle buat dependensi aplikasi kita. Nanti gue bakal jelasin nih. Entry point udah, Vercel ignore udah. Nextnya adalah kita mengkonfigurasi si Vercelnya. Kita bikin satu file namanya vercel.json. Nah, vercel.json ini isinya konfigurasi deployment kita. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Jadi bentuk vercel.json-nya kayak gini. Gue bakal jelasin satu-satu biar nggak bingung. Di atas ini ada version, file-nya 2. Ini artinya kita mau pakai Vercel versi 2. Oke, itu clear. Di line selanjutnya ada function. Nah, aplikasi Laravel kita bakal kita deploy ke Vercel sebagai yang namanya Vercel serverless function. Makanya namanya function di sini. Lalu di sini ada API/index.php. Ini tuh entry point aplikasi kita di Vercel yang baru kita buat tadi. Yang ini yang di kiri. Dan lalu di sini ada runtime Vercel TSP versi 0.6.0. Ini tuh adalah semacam package community build package yang bisa kita pakai, yang memungkinkan kita buat ngedeploy aplikasi Laravel kita ke Vercel. Intinya karena si packaging ini kita jadi bisa mendeploy aplikasi Laravel kita lah, intinya kayak gitu. Routes, nanti gue bakal jelasin routes. Pertama-tama ini dulu deh.
Lalu kita loncat ke env dulu. Env ini basically environment variables dari aplikasi kita. Ya biasa lah ya, sama kayak yang ada di file.env. Lalu yang terakhir adalah output directory public. Di proses deployment aplikasi kita ada proses di mana seluruh project kita ini bakal di-build dan ditaruh di satu folder yang namanya public. Dan public ini nge-refer ke public yang ada di sini. Jadi build-an kita ini bakal ditaruh di public sini. Itu nggak perlu terlalu dipusingin, ikutin aja. Nah yang terakhir, routes. Di sini itu kita ngedefinisiin source-nya ini adalah root URL aplikasi kita. Destination ini kayak semacam yang nge-handle-nya. Jadi kalau misal URL aplikasi kita tuh https aplikasi.com, itu tuh yang nge-handle bakal index.php. Jadi yang dilakukan root ini adalah seperti itu. Oke. Nah, next-nya udah konfigurasi kita udah semua. Kita udah namain API index.php, udah namain Vercel Ignore, udah namain Vercel.json juga. Vercel.json ini ntar gue bakal share. Selanjutnya kita bisa langsung Vercel min prod. Ini ceritanya kita langsung deploy prod ya. Ini gue langsung enter. Cuman biasanya itu bakal ada login. Kalian login aja. Kalau belum bikin akun Vercel, bikin akun Vercel. Tapi biasanya kayak gini. Yes. Scope gua. No. Ini bakal gua namain sample atomic misalnya. Root. Nah. Ini kita no aja. Kalau lihat di sini output directory public ini tuh yang kita setting dari Vercel.json. Itu nice to know aja sih. Tapi kita no aja. Oke, deployment-nya kelar. Mari kita coba buka aplikasi kita. Example atomic.vercel.art. Ini karena tadi gue namain aplikasinya example atomic, dan ini Vercel.art. Nah, aplikasi kita udah terdeploy. Oke. Ini biasa template aplikasi Laravel dan sukses. Harusnya lu kalau ngikutin dari awal aplikasinya sukses dan tampilannya bakal kayak gini. Oke. Nah, selanjutnya itu gue mau nunjukin ke kalian kalau misal gue pengen menggunakan si gambar yang ada di public ini. Nah, si gambar ini. Jadi gue bakal ganti si image yang ini kayak gambar ini. Caranya tuh ada di jadi SVG tag ini itu tuh nge-refer ke logo Laravel yang ini. Karena itu gue bakal ganti. Gue bakal ganti image. Source-nya kita pakai fungsi dari Laravel, nama itu asset. Terus asset image plus atomic transparent .tnm. Jadi si fungsi aset ini
dia bakal nge-return si public path ini. Jadi lokasi yang gue taruh di sini itu relatif terhadap folder public ini. Oke? Itu fungsinya si fungsi asset. Ini kan main logo. Dan misal kita style width-nya drop for build specs deh. Age-nya auto. Nah gitu. Nah udah. Kita deploy lagi pakai Vercel Prod. Oke, gue baru sadar, gue typo di bagian atomic transparent-nya. Jadi namanya atomic disk transparent.enz. Harusnya udah sama. Kita coba deploy lagi. Oke, deploy-nya kelar. Kita akses URL aplikasi kita. Gue refresh. Nah, ini logonya nggak muncul. Padahal logonya kan tadi kita lihat warna biru. Warna biru kayak gini. Atomic. Tapi nggak muncul nih di deployment kita. Kalau kita inspect, tulisannya bakal kayak gini. Ada dua nih. Ada failed to load resource 404. Sama satu lagi itu mix content. Nah kita bakal solve dua error ini ya. Yang satu warning sih. Nah, buat nge-solve error 404 ini, yang kita lakukan adalah mengganti si Vercel JSON tadi. Jadi kalau lo ingat tadi gue bilang, source ini menandakan root dari URL kita. Jadi ini itu sama dengan ini, dan di sini gue bilang semua request ke aplikasi kita itu bakal dihandle oleh ini. Nah masalahnya ketika kita mau mengakses gambar, kita tuh mau mengakses URL ini. Nah, root URL aplikasi kita /image /nama gambarnya. Dan itu si gambar ini 404. Karena di file index.php itu nggak ada gambar ini. Nah, artinya kita tambahin gambar kita. Caranya tuh ketika ada request masuk ke /image /something, kita bilang ini dihandle sama public /image /something. Jadi ketika ada request masuk ke ini, yang nge-handle itu bakal folder public ini, public /image ini, sehingga si gambar kita bisa akses. Nah ini gue udah edit kayak gini. Kita coba deploy lagi ya. Oke, deploy-nya kelar. Sekarang kalau gue refresh,
Ini kalian lihat ya. Logonya, nah logonya muncul. Oke, jadi jangan lupa di bagian routes, tadi kita tambahin source-nya ketika mengakses image slash sesuatu yang menghandle bakal public slash image. Oke. Dan ini perlu gue stress juga, urutannya penting ya. Jadi kita untuk yang mengakses image ini kita taruh di atas sebelum yang API index PHP ini. Oke. Jadi ini harus di atas dulu baru di bawah. Kalian bisa coba sendiri kalau misal ini urutannya ditukar. Nah itu. Terus error yang satunya ini miscontent. Soalnya gampang aja. Di header HTML kita, di header HTML kita, kita tambahin satu tag gini. Jadi ada satu meta tag atribut HTTP request-nya ini content security policy, lalu kontennya upgrade insecure request. Intinya si tag ini adalah kita bilang request yang dilakukan oleh aplikasi kita itu harus lewat HTTPS, nggak boleh lewat HTTP. Intinya gitu. Kita coba deploy lagi. Nah, deploy-nya kelar. Ini masih ada warningnya. Lalu gue refresh. Warningnya hilang, oke? Jadi, itu dari gue. Kita baru aja menyelesaikan deployment aplikasi Laravel kita dengan penambahan order API index.php, file index.php. Lalu kita nambahin versal ignore juga. Lalu kita nambahin file JSON. Daemon comment versal prod, kita udah bisa mendeploy aplikasi kita ke Vercel. Sekian dari gua, semoga bermanfaat.